Di pruning tanggal 23 bulan 7 ya, bulan Juli, berarti sekarang sudah memasuki hari ke-21 ya, 21 HSP atau 3 minggu HSP. Seperti apa kondisinya setelah pruning pembuahan setelah 3 minggu? Jangan di skip videonya, kita update sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 13 Agustus 2025. Selamat pagi semuanya. Semangat terus buat para pengangguran. Salam satu hobi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini saya mau ngupdate tentang anggur Dickson ini ya teman-teman. Setelah 3 minggu pruning pembuahan ya, setelah 21 hari HSP. Seperti apa kondisinya teman-teman? Mari kita gaskan ya teman-teman. Nah, ini seperti yang kita ketahui di video sebelumnya ya, yang ini nih, anggur Dickson ini tanpa dilakukan pemupukan pembuahan ya. Jadi waktu itu hanya rutin pemupukan NPK seimbang, NPK 1616 dan pupuk organik ya, ada POC, ada air lindi, ada PSB juga. Nah, itu alhamdulillah ini ternyata membawa awalnya muncul brokoli ya teman-teman di tunas air. Nah, waktu itu tanggal 23 langsung kita pangkas aja tanpa memakai pupuk pembuahan, tanpa persiapan untuk pruning pembuahan. Jadi kita lihat kondisinya setelah 21 hari HSP, 21 hari setelah pruning teman-teman. Baik teman-teman, kita gaskan, kita ke atas. Teman-teman, ini yang kita ketahui ya, dia memakai 2 kordon. Ukuran potnya 40 cm, pot kecil, memakai 2 kordon ke kiri dan ke kanan seperti ini, dan memelihara 6 batang tersier ya teman-teman, 6 batang tersier. Nah, ini kita update dari mana dulu? Dari tersier yang ke kiri ya. Nah, ini emang waktu itu kita pangkas 2 mata tunas ya. Ini waktu itu masih hijau, sengaja saya pelihara untuk kelanjutan batang tersier ke depannya ya teman-teman. Jadi saya waktu itu malah memangkas batang-batang tersier yang udah besar, tapi yang kecil saya pelihara supaya batang tersiernya dari setiap sekunder ini hanya 3 batang tersier. Jadi 1, 2, dan 3 di ujung ini ya teman-teman. Nah, ini untuk sekunder yang kiri ada 3 batang tersier dengan jarak yang sama ya. Tuh, 1, 2, dan 3 ujung itu. Begitupun dengan batang sekunder yang kanan ya, yang kita belokkan. Di sana itu ada 3 batang tersier juga, 1, 2, dan 3 yang ini ya teman-teman. Jadi semuanya ada 6 batang tersier. Yang awalnya waktu itu ada 10 batang tersier, tapi saya kurangin 4 batang tersiernya, saya pangkas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kondisi sekarang ini sudah memasuki masa polinasi ya. Beberapa malai ini sudah memasuki masa-masa polinasi itu ya. Jadi udah ada yang mekar, udah ada yang menjadi berry. Teman-teman bisa lihat, aduh kalau kurang fokus mohon maaf ya teman-teman. Ini di tersier yang paling ujung sekunder kiri ya teman-teman. Jadi udah ada yang pecah-pecah tuh ya. Udah masuk ke masa polinasi. Nah, seperti ini tuh. Sebagian udah pecah, udah menjadi berry tuh ya.
Alhamdulillah ini di tersier yang ini ada 2 malai, 2 dompol ya, 1 2 ini sama seperti ini tuh ya, udah mulai polinasi, ada yang pecah kelopaknya, ada yang belum juga seperti ini ya teman-teman. Tuh jangan disentuh dulu. Oke, terus itu yang pertama ya dari tersier sekunder yang ujung. Ini tersier yang kedua. Ini hanya membawa 1 dompol karena ini tersier masih berwarna hijau waktu itu ya. Saya pangkas 2 tunas matabat, 2 matabat. Tapi kemarin ini 1 matabat yang ini saya pangkas juga ya. Yang kesini saya pangkas karena tidak membawa brokoli, jadi saya fokuskan ke 1 batang tersier ini ya. Ini membawa 1 malai yang alhamdulillah insya Allah sempurna tuh ya. Aduh kurang fokus ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah untuk yang tersier yang pertamanya ini sama sekali tidak membawa bunga karena ini emang sangat kecil dari awal, masih batang tersier kecil ya teman-teman, masih hijau banget. Cuman ini saya pelihara untuk dijadikan batang tersier ke depannya ya. Oke, sebentar teman-teman, ada iklan cakwe ya. Kedengaran kan ada cakwe, sebentar ya kita skip dulu. Kita nanti lanjut ke sekunder yang kedua. Baik teman-teman, kita lanjut ke sekunder yang kedua ya, yang ke kanan ini. Ini tersier yang pertama membawa 3 malai ya, 1 2 3 ya teman-teman. Alhamdulillah malainya panjang-panjang sempurna tuh ya. 1 2 3 malai teman-teman, 3 dompol, insya Allah kondisinya mantap sempurna tuh ya. Itu kali di sana tuh. Ini 1 tersier awal dari sekunder yang kanan. Ini tersier yang kedua. 1 2 3. Sebenarnya ini dari apa ya, dari sulur ya. Ini dari sulur, tapi akan saya coba pelihara karena cukup bagus juga tuh ya, dari sulur. Jadi ini ada 3 malai juga ya, 4 sebenarnya ya, di bawah 1 tuh ya. Di bawah ada 1, cuman kecil tapi saya biarkan. Jadi yang besarnya, yang malai panjangnya ada 2 ya, 1 2 gitu ya, 1 2. Jadi tersier yang kedua ini ada 2 malai, 2 dompolan yang besar. Terus ini tersier yang terakhir, tersier yang ketiga, ada 2 malai ya, panjang-panjang, ada 1. Ini udah polinasi juga ya sebagian. Tuh, udah mulai polinasi, ada yang udah polinasi udah menjadi berry, ada juga yang belum. Yang ini pun sama ya, yang 1 ini itu ya. Jadi yang tersier yang ketiga ini dia membawa 2 malai ya teman-teman, yang alhamdulillah besar-besar juga. Jadi semuanya ini kalau dihitung ada 12 dompolan ya, 12 malai teman-teman yang besar-besar. Seperti itu teman-teman. Nah ini sedikit mau berbagi juga, mau sharing tentang dari awal pruning ya. Dari awal pruning untuk untuk penyiramannya, saya tidak melakukan penyiraman sampai sampai si tersiernya mengeluarkan brokoli, itu tidak saya siram. Setelah keluar brokoli baru saya siram. Itu pun tidak basah kuyup, tidak jadi hanya penyiraman secukupnya aja teman-teman. Terus 2 hari kemudian, sekitar 12 hari setelah pruning, saya melakukan pemupukan teman-teman. Jadi waktu itu saya pupuk dengan KNO 3 putih, cuman dosisnya yang rendah ya teman-teman. Jadi waktu itu saya cuman siram 1 liter air
dengan perbandingan 1 liter air dan KNO3 putihnya cuma 1 gram. Jadi 1 gram KNO3 putih plus 1 liter air teman-teman. Terus seminggu kemudian ini 3 hari sekali saya siram, tapi saya lihat dikondisikan media tanam ya, media tanam yang dicek. Kalau udah mulai agak kering, biasanya 3 hari kemudian ya mulai agak kering, baru saya siram teman-teman. Siram pun ya secukupnya aja, jangan sampai ngocor ke bawah, hanya untuk membasahi, melembabkan media tanam teman-teman. Nah seminggu kemudian saya lakukan pemupukan lagi teman-teman. Jadi pemupukan yang kedua di saat brokoli sudah agak besar, saya lakukan pemupukan memakai karate boron, karate plus boroni teman-teman, dengan dengan dosis yang sama, yaitu 1 gram per liter air ya teman-teman, 1 gram per liter air. Jadi pakai dosis rendah ya, kurang lebih 1 sampai 1,5 gram per liter air. Jadi saya hanya siram dengan banyaknya air cuma 1 liter ya setiap penyiraman ini. Itu pun 3 hari sekali teman-teman, dengan tetap kita harus mengecek media tanamnya ya teman-teman. Kalau masih basah, masih lembab, jangan disiram teman-teman. Seperti itu yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi setelah 21 hari ini, 21 hari ASP, alhamdulillah kondisinya seperti ini, sehat, subur. Ini untuk pemeliharaannya teman-teman, kemarin contoh kayak ini tunas airnya saya pangkas ya. Jadi hanya saya sisakan 2 daun. Yang ini pun sama tuh ya, saya pangkas, saya sisakan 2 daun. Terus sulur-sulur setiap muncul saya pasti langsung pangkas ya. Kayak gini sulur, ini langsung saya pangkas. Nah ini belum ya, ini belum. Sama semua perlakuannya di setiap tersier seperti itu. Saya hanya menyisakan 2 daun tunas air, dan sulur-sulurnya langsung kita pangkas teman-teman. Baik teman-teman, itu aja. Oh iya, satu lagi ya, untuk penyemprotan pestisida, insektisida dan fungisidanya, saya hanya melakukan sekali aja teman-teman. Jadi saat brokoli, waktu itu setelah brokoli muncul, saya lakukan penyemprotan insek dan fungisida, itu saya satukan teman-teman. Itu saya satuin dengan dosis 1 tetes ya. Saya memakai Abasel 1 tetes, terus Amistartop 1 tetes, dengan banyaknya air itu 1,5 liter. Jadi 1 tetes Amistartop, 1 tetes Abasel, dengan perbandingan dicampurkan dengan air 1,5 liter. Seperti itu teman-teman, dengan dosis rendah ya, biar menjaga, ditakutkan terjadinya overdosis teman-teman. Ini sebagian udah pada ini ya teman-teman. Alhamdulillah, ini kuncupnya udah pada ini, tinggal jatuh aja ya kuncup-kuncup kelopaknya. Oke teman-teman, seperti itu aja update dari anggur Dickson ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau selalu belepotan dalam membawakan videonya. Selalu semangat buat teman-teman pengangguran. Salam satu hobi. Yang belum menanam anggur, ayo menanam anggur. Insya Allah nanti kita bareng-bareng belajar menanamnya teman-teman. Jadi jangan sungkan, yang baru mau niat menanam anggur, jangan ditunda-tunda lagi, segera tanam teman-teman. Kalaupun lahannya kecil, lakukan aja. Karena saya pun memakai pot kecil ini 40 cm ya. Ini pot kecil tuh 40 cm. Yang itu 50 cm. Ya, ini 40 cm teman-teman. Jadi jangan alasan aduh saya nggak punya lahan. Jangan teman-teman, kalau pingin menanam gaskeun, pokoknya menanam, pokoknya semangat. Oke teman-teman, itu aja videonya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat tolong dibantu dibagikan, di share ke teman-teman yang lain.
tolong bantu like-nya. Jika ada masukan atau saran, silahkan di komen ya. Saya selalu terbuka akan saran, terbuka dengan masukan. Insya Allah semuanya untuk yang terbaik buat kita semua. Baik teman-teman, akhir kata izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.